Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi ini kalian semua baik-baik saja. Di sini kami kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Sultan Raihan Bagus Putra, yaitu saya, Iputu Kaila, Ilza Syarif, Muhammad Ihsan, Hasan Maulana, dan juga Nafta Resiana akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang dihubungkan dengan teori tumbukan. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Pada dasarnya, laju reaksi bergantung pada orientasi atau arah tumbukan partikel, frekuensi terjadinya tumbukan partikel, dan juga energi partikel reaktan yang bertumbukan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi reaktan, wujud fisik reaktan, temperatur, dan juga keberadaan katalis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Alat-alat yang diperlukan adalah 2 buah gelas yang telah diberikan huruf A dan B, 2 buah mika untuk wadah vitamin C, dan stopwatch. Bahan yang dibutuhkan adalah air mineral, 2 buah vitamin C yang utuh, dan yang sudah dihancurkan. Langkah-langkahnya, tuang air mineral ke 2 gelas yang telah disiapkan dengan volume yang sama. Siapkan stopwatch, lalu tuang vitamin C yang utuh dan yang telah dihancurkan secara bersamaan. Jangan lupa untuk mengaktifkan stopwatch. Amati reaksi yang terjadi. Vitamin C pada gelas A yang telah dihancurkan berhenti bereaksi pada detik ke-15, sedangkan vitamin C pada gelas B yang utuh berhenti bereaksi pada detik ke-35. Jadi kesimpulannya adalah, reaksi kimia dapat terjadi antara reaksi satu fasa maupun beda fasa. Pada reaksi yang berlangsung lebih dari satu fasa, tumbukan antar partikel terjadi pada permukaan bidang tersentuh. Jika ruas permukaan diperbanyak, dengan cara memperkecil ukuran partikel atau memperhalusnya, maka laju reaksi semakin lebih cepat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu cuka, 2 buah gelas yang sudah diberikan label A dan B, air mineral biasa, air panas, cangkang telur yang sudah dihancurkan atau dihaluskan, 1 buah sendok makan, dan stopwatch. Langkah pertama, masukkan 4 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Kedua, masukkan air panas ke dalam gelas A. Dan masukkan air mineral biasa ke dalam gelas B. Usahakan volume air yang dituangkan ke dalam gelas sama. Ketiga, masukkan cangkang telur yang sudah dihancurkan ke dalam gelas. Keempat, nyalakan stopwatch selama 5 menit. Kemudian, amati reaksi yang terjadi. Pada gelas A, cangkang telur lebih cepat bereaksi dibandingkan gelas B. Jadi kesimpulannya adalah, suhu ternyata juga berperan dalam mempengaruhi laju reaksi.
Semakin tinggi suhu dinaikkan, maka partikel akan semakin aktif bergerak dan otomatis tumbukan yang terjadi semakin sering sehingga reaksi semakin besar. Melakukan percobaan uji reaksi diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, 2 buah botol. Yang kedua, cuka dapur. Yang ketiga, baking soda. Yang keempat, 2 buah balon. Dan yang terakhir, sendok teh. Pertama-tama, masukkan 1 sendok teh baking soda ke 1 balon dan 2 sendok teh baking soda ke balon yang satunya. Lalu masukkan 2 sendok teh cuka ke masing-masing botol. Lalu letakkan kedua ujung balon ke bibir botolnya. Pada waktu yang bersamaan, angkat kedua balon agar baking sodanya jatuh ke dalam botol. Di balon yang hijau dimasukkan 2 sendok teh baking soda, sedangkan di balon yang kuning dimasukkan 1 sendok teh baking soda. Bisa dilihat balon yang berwarna hijau lebih besar daripada balon yang berwarna kuning. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi atau bereaksi, maka berlangsungnya proses reaksi semakin cepat. Bahan-bahannya cuka, bakelin atau pemutih, 3 buah peniti, sendok plastik, 3 buah gelas plastik, dan 1 gelas measuring cup. Siapkan 3 gelas plastik. Tuangkan bakelin ke gelas 1 dan 3. Tuangkan cuka ke gelas 2 dan 3.
Aduk gelas 3 sampai tercampur. Masukkan peniti ke gelas 1, 2, dan 3. Tunggu 5 menit dan amati reaksinya. Jadi, kesimpulan hasil percobaannya adalah bahwa zat katalis dapat mempercepat proses reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi dan tidak mengalami perubahan.